Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cep Termanto dalam Wild Hunter. Boom. Jadi banyak teman-teman kita di Indonesia tentunya banyak yang berasumsi bahwa Indonesia belum bisa atau belum mampu membuat senapan yang bisa setara dengan senapan buatan luar negeri. Dan saya berkomentar bahwa masih banyak sekali pemuda, masih banyak sekali teman-teman kreatif di bidang senapan angin yang bisa menangkal statement yang dibuat oleh teman-teman tentang senapan di dalam negeri. Dan salah satunya adalah Bezad Clan. Teman-teman bisa lihat di depan kita. Ini Bezad Clan yang saya kira ini udah mampu bersaing di pasar internasional. Dan ini detail dari Bezad Clan. Oke teman-teman, di sini kita punya Bezad Clan dengan tipe taktikal. Kemudian kita pasangkan dengan satu buah part 008. Jadi di sini adalah perpaduan produk dalam negeri. Kemudian kita padu-padankan dengan part 008 LRF yang memang sebetulnya part ini sudah lumayan lama menginjakan kaki di Indonesia, kemudian sudah banyak sekali teman-teman yang menggunakannya juga. Tapi untuk spesial konten kali ini saya akan membahas Bezad Clan X Part 008. Oke, sebelumnya kita akan coba bahas satu persatu mulai dari senapan, kemudian kita masuk ke Part 008 dan bagaimana nanti performa senapan ini ketika dipasangkan Part 008. Kita akan coba nanti akurasinya. Kemudian kita akan coba cek juga ke lapangan bagaimana performa ketika dipadu-padankan kedua branding ini. Oke teman-teman, untuk Bezad Clan teman-teman bisa lihat Bezad Clan dalam kurun waktu 2 bulan saja ini sudah ada yang menggunakan kurang lebih 100 pucuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Jadi Bezad Clan adalah merupakan senapan yang sebetulnya representasi dari pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang bediler. Saya memang sangat menyukai senapan angin sudah sejak lama sekali. Mungkin dari sejak SD saya sudah mengenal senapan angin, kemudian beranjak dewasa saya sangat terobsesi untuk mengembangkan bagaimana senapan angin ini bisa berkembang di dalam negeri seperti itu. Oke, senapan Bezad Clan. Apa yang membuat senapan ini sangat istimewa sekali untuk saat ini? Jadi yang membuat istimewa Bezad Clan ini adalah sistem yang satu-satunya di Indonesia menggunakan knockdown system. Itu yang pertama, itu menggunakan knockdown system. Kemudian yang kedua ini sudah menggunakan rounded barrel. Jadi memang betul-betul laras kita buat sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan fungsi yang lebih maksimal dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain pada umumnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah external setting power. Jadi setting powernya sebetulnya mungkin teman-teman yang udah mempunyai senapan taktikal jenis seperti ini di rumah mungkin belum memiliki sistem setting powernya itu di luar. Kalau misalkan Bezad kalian itu sudah di luar, jadi memang teman-teman untuk mengatur ketika urgent, ketika di dalam hutan kita pingin up power tanpa harus melipat atau membuka popor belakang, ini sudah langsung diputar saja di bagian sini teman-teman itu. Nah kemudian yang paling menarik lagi adalah fitur yang keempat, yaitu folding stock atau popor lipat. Jadi ketika teman-teman juga memiliki senapan dengan sistem folding stock atau popor lipat pada bagian belakang, pada umumnya ketika teman-teman punya senapan dilipat, ketika dilipatkan ini
tidak akan mengunci seperti Bizarre Gland. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari senapan Bizarre Gland. Jadi kita sudah membuat desain tertentu untuk bagaimana lipatan ini bisa, ketika kita lipatkan itu dia bisa mengunci. Dan menguncinya bukan main ya. Ketika teman-teman bisa lihat ini sudah mengunci, ini sama sekali tidak ada pergerakan. Ketika kita pegang seperti ini, dia tidak akan kembali ke belakang. Jadi sangat fungsional sekali, sangat fungsional banget ketika teman-teman memiliki Bizarre Gland di rumah. Oke, dan untuk pembahasan kita kali ini sebetulnya akan kita bahas di dua segmen ya. Yang segmen pertama akan kita ulas spek dari senapannya atau Bizarre Gland. Kemudian yang kedua kita akan mencoba mengulas part 008 bagaimana penggunaannya. Kemudian mungkin banyak juga teman-teman yang udah punya part dengan tipe yang sama, part 008 LRF. Kemudian bagaimana penggunaannya, mungkin teman-teman juga udah banyak banget yang paham, tapi mungkin edukasi kali ini kita akan coba membuat konten sharing untuk teman-teman yang baru mengenal part 008. Oke, teman-teman, kita coba buka dulu folding stocknya, kita standarkan dulu. Oke, untuk senapan sudah banyak sekali konten tentang Bizarre Gland, mengulas tentang spek atau spesifikasi pada senapannya. Oke, teman-teman, kita coba ulang lagi. Mungkin teman-teman ada yang gak menonton video sebelumnya yang saya buat. Yang paling utama kita akan bahas adalah bagian chamber. Mechanical chamber kita selalu menggunakan Dural seri 7. Jadi banyak sekali komentar, Mas Cipto, sekarang Dural seri 7 sangat tidak recommended banget karena banyak sekali kasus yang pada bagian mechanical chamber itu dia pecah atau retak. Nah, saya akan coba bahas dulu ya teman-teman. Kita akan coba bahas, jabarkan apa yang terjadi sebetulnya ketika teman-teman mempunyai chamber dengan Dural seri 7 yang retak. Nah, kesalahan dari para pengrajin senapan adalah ketika mengolah Dural seri 7 yang memang betul-betul mempunyai daya didih yang sangat tinggi dibandingkan Dural di bawahnya, itu Dural seri 6. Nah, cara mereka memproduksi atau mengolah bahan bakunya itu adalah tidak sama seperti yang kami lakukan di Bizarre Gland seperti itu. Kenapa kita selalu konsisten menggunakan Dural seri 7? Karena memang dari secara bahan kemudian daya didih itu sangat, stabilitasnya itu sangat tinggi. Kemudian kita membuat drat, kita membuat lubang dan lain sebagainya itu mempunyai konsisten dari bahannya itu sangat-sangat bagus sekali seperti itu. Nah, kenapa menjadi sangat rentan sekali pecah di Dural seri 7 adalah proses dari pewarnaannya itu sendiri. Jadi ada beberapa proses yang dimana kesalahan para pengrajin itu membuat malah bahan yang cukup bagus ini bisa menjadi bahan yang bisa dibilang jadi nggak stabil, kemudian cepat retak, kemudian pecah. Nah, itu yang menjadikan citra Dural seri 7 atau T7 itu sekarang sangat turun pamornya di kalangan builder Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah di bagian situnya. Jadi bagian proses pewarnaan yang salah itu membuat bahan menjadi tidak sekuat seperti pada awalnya seperti itu. Jadi sebetulnya seperti yang saya bilang pada awal saya membuat konten sebelumnya juga, tidak ada bahan, tidak ada senapan yang berdosa seperti itu ya. Jadi kesalahan murni dilakukan oleh para pengrajin atau si produsen itu sendiri. Bagaimana mengolah chamber ini menjadi sebuah komposisi yang sangat baik. Saya selalu menggunakan T7, itu mau di chamber, kemudian di rel, kemudian di bagian folding stock atau popor lipatnya, saya selalu menggunakan T7. Karena menggunakan Dural seri 6 itu memang tidak direkomendasikan untuk pembuatan senapan angin ya, meskipun banyak sekali teman-teman di luar sana yang menggunakan Dural seri 6 karena mungkin mereka bagaimanapun mereka berdebat, mau bagaimanapun mereka memperbaiki situasinya tentang Dural T7, tetap teman-teman yang sudah mengalami Dural T7-nya itu retak,
itu tidak akan bisa diperbaiki secara penjelasan seperti itu. Tapi di Wild Hunter, karena memang Wild Hunter belum pernah mengalami chamber tag, belum pernah mengalami chamber jebol atau pecah di Dural T7, karena memang kita menggunakan Dural T7 yang terbaik. Kita langsung ambil dari, bukan dari toko, kita bukan ngambil dari toko, dari X instansi tertentu yang kita masukkan di bahan-bahan terbaik ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan dari Duralnya itu sendiri ya. Jadi untuk teman-teman, paradigma tentang Dural saat ini memang sangat banyak kalangan yang menganggap T7 udah nggak recommended banget untuk dijadikan bahan dari si chamber. Tapi di Wild Hunter teman-teman harus merubah pola pikir itu. Kemudian untuk tabung, ini chamber Dural T7 full. Kemudian untuk tabung kita menggunakan tabung Taiwan dengan kapasitas 300 cc. Ini untuk penampung volume anginnya, ini 300 cc dengan jenong. Teman-teman juga bisa lihat penampakannya itu sangat keren banget. Kemudian untuk rel, seperti yang sudah tadi saya utarakan, full dari senapan ini bahannya solid, jadi tidak ada bahan yang ancuran. Hati-hati teman-teman ketika melakukan pembelian senapan dengan harga yang sangat murah meriah. Teman-teman harus analisa bagaimana mereka produksi, bagaimana pemilihan bahan-bahan yang mereka gunakan. Jadi banyak sekali sekarang beredar di pasaran part-part senapan yang dibuat dengan bahan-bahan yang tidak solid, atau istilah kita sebagai pengrajin adalah bahan ancuran, atau bahan-bahan yang sudah gram-gram yang sudah tidak terpakai, kemudian mereka kepul, mereka cetak lagi dan jadilah bahan yang kita namakan itu bahan ancuran. Nah, di Wild Hunter tidak ada produk yang dibuat dari bahan baku seperti itu. Jadi semua yang terdapat pada Bizard Glen itu betul-betul dibuat dari bahan solid, dari bahan-bahan yang betul-betul bahan baku yang murni, tidak ada pengolahan secara bahan-bahan yang sudah lama kemudian diolah, tidak. Saya akan mencoba memperlihatkan ini foto-foto bahan yang sudah kita stok untuk bahan-bahan senapan di Wild Hunter. Nah, kemudian untuk rel ini bahan T7, kemudian untuk box trigger, kemudian perangkat ke bagian belakang taktikalnya ini T7, dan folding stock ini juga Dural seri 7. Kemudian untuk as kita menggunakan original juga. Ini as kita menggunakan impor karena saya melihat tingkat presisinya cukup lumayan baik. Jadi saya coba untuk memasangkannya di senapan Bizard Glen. Kemudian, nah untuk side lever kita menggunakan bahan Dural seri 7. Untuk side lever ini adalah sistem sama dengan senapan yang lainnya, side lever. Kemudian untuk model kokangannya kita menggunakan side crab, jadi kokang kepiting. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari bagian samping kanan, ini memang tongkat untuk mengokangnya itu dia mirip dengan tangannya kepiting. Nah, kenapa saya bilang dari samping kanan? Karena dari arah depan ini seakan-akan tidak ada side lever, karena kita buat betul-betul sangat ramping sekali. Nah, untuk banyak sekali teman-teman yang berasumsi, Kang, kalau misalkan itu sangat mepet sekali, terus gimana nih bahan untuk penggunaan magazin pada senapan kalian? Apakah bisa menggunakan magazin dengan round 14 dengan yang bentuk bulat? Saya bilang ini tidak bisa. Ini tidak bisa dilakukan penggunaan magazin yang bulat pada umumnya. Kenapa? Karena memang saya didesain khusus senapan ini tidak ada penonjolan kiri kanan, atas bawah, itu tidak ada. Nah, dan bagaimana pertanggungjawabannya ketika Kang Cipto bikin senapan dengan model seperti ini? Nah, kita akan coba lihatkan ini jawaban dan pertanggungjawaban kenapa saya membuat side crab. Kita coba lihat teman-teman. Di sini ada 2 buah magazin. Ini sangat tidak umum sekali, magazin yang bentuknya kotak. Ini bentuknya kotak. Teman-teman bisa lihat juga seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban kenapa saya membuat produk ini. Nah, saya membuat produk dengan desain seperti ini tidak hanya sekedar membuat dan tidak ada fungsinya. Kemudian pertanggungjawabannya adalah saya membuat khusus desain dari Bizard Glen itu magazin yang dibuat bisa masuk ke Bizard Glen.
Dan teman-teman bisa lihat produk original dari Bezadka-nya tuh ada marking di bagian belakang. Di belakang magazine tuh ada nama Bezadklen untuk betul-betul bisa digunakan oleh Bezadka.